Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhama fi maulidi faqannama anfaqa jabala min jahabi fi sabilillah. Al-hadis sadaqallahu al-azim. Yang terhormat Kepala Desa Kampung Babakan Asem, yakni Bapak Dr. Handes Haji Surta Wijaya MSI, yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir Tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ustaz Samsul beserta keluarga tercinta, yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati para alimil ulama, para sesepuh, para asatid wa asatijah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insya Allah la tazkiratul isma ta'ziman wa takriman. Dan tak lupa pula yang saya hormati para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adik yang berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di malam hari yang penuh barokah ini, tiada kata yang patut kita ucapkan selain mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang sayangnya tidak pernah luntur dan janjinya tidak pernah mundur, yang akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang selalu bersyukur, yang telah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Kanjeng Nabi sekaligus sebagai obat penenteram hati, dan yang telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalifah di muka bumi. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam tercinta, pahlawan revolusi Islam sedunia yang telah berhasil menyebarluaskan agama Islam, yang telah berhasil menyebarluaskan syariat Islam sampai ke pelosok jagat raya, pendobrak segala bentuk kemusyrikan dan kezaliman, penghapus segala bentuk kemaksiatan dan kebiadaban, yakni Habibana wa Safi'ana wa Maulana Muhammad
Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara dari awal hingga akhir. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan tawasul dan doa. Acara yang ketiga pembacaan kitab Maulid At-Tibai. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima penampilan dari artis pemain sinetron Jodoh Wasiat dari MNC TV. Acara yang keenam pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama. Acara yang ketujuh ceramah agama yang pertama. Acara yang kedelapan simbolis santunan anak yatim. Acara yang kesembilan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua. Acara yang ke-10 ceramah agama yang kedua. Acara yang ke-11 ceramah agama yang ketiga. Dan acara yang terakhir doa atau penutup. Meningkat acara selanjutnya yakni acara pembukaan yang akan dibuka oleh Ustadz Samsul Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati jamaah zikir tentara Allah, yang saya hormati para bapak-bapak, yang saya hormati para ibu-ibu, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Ita Saputra atau disebut Kiai Metal. Beliau telah hadir di sini. Yang saya hormati yaitu Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Asyagab. Beliau juga telah hadir. Yang saya hormati para bapak-bapak, yang saya hormati para anak yatim, yang saya hormati para aparat pemerintah desa Babakan Asem, Bapak RT, Bapak RW atau Bapak Mandor. Saya sebagai pimpinan Majelis Taklim Tentara Allah akan membuka acara, yaitu acara peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara kita berjalan lancar, nggak ada gangguan nyata maupun yang goib. Amin amin ya robbal alamin. Ayo Pak, kita bareng-bareng baca istighfar. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرلي وللجنة ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد.
Siyadatul habaib al-fudala wal asatid al-kurama wal hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah, inayah, riayah dari Allah. Pada malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia. Pada malam ini kita dipilih oleh Allah dari segenap banyak hambanya Allah. Kita dipilih menjadi hamba yang ingat kepada Allah, hamba yang berzikir kepada Allah, hamba yang bermunajat kepada Allah, hamba yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Alhamdulillah, selain kita berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia, dan kita juga bersyukur kepada Allah, pada malam ini kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, hadir bersama kita para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tuan guru, para kesepuhan yang alhamdulillah yang kita hormati, guru kita bersama Al-Ustadz Samsul Ma'arif. Ya, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Disehatkan badannya, amin. Jauhkan bala penyakitnya, amin. Dibanyakan rezekinya, amin. Diberikan anak yang saleh dan saleha, amin. Diberikan keistiqomahan dalam mendidik kita semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga para kiai yang lainnya, para asatidz yang lainnya yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim kita kepada mereka, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya duluan ya, karena di sini ada acara lagi. Ya, ada acara lagi di daerah sana. Ya, habis minta duluan, mohon maaf kepada Sohibul Bait, kepada para panitia. Ya, habis minta duluan. Namun insya Allah tausiah ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita hadir di sini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, betul. Kita hadir di sini untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kecintaan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu dengan Nabi, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kepada umatmu yang mana mereka merayakan hari kelahiranmu, merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Gimana komentarmu wahai Rasulullah? Gimana pendapatmu wahai Rasul?" Akhirnya apa kata Nabi? Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bina farihna bihi." Orang yang gembira, orang yang senang, orang yang cinta kepada kami, maka kami pun akan senang kepada mereka. Jadi kita jadikan maulid yang kita baca ini menjadi wasilah kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Nabi besar Muhammad, sehingga Nabi Muhammad cinta kepada kita. Man fariha bina farah Nabi. Orang yang cinta, orang yang senang kepada kami, maka kami akan senang juga kepada mereka. Alhamdulillah. Mau disenangi nama Nabi, mau dicintai sama Nabi, mau. Makanya harus senang sama Iya, harus senang sama Nabi, baru Nabi bakal senang sama kita. Gimana Bib caranya supaya kita senang sama Nabi? Gimana Bib caranya supaya kita cinta sama Nabi? Kita harus kenal sama harus kenalin dulu sama Nabi, kenalan dulu sama Nabi, baru kita bisa cinta sama Gimana caranya Bib kita supaya kenal sama Nabi? Di antara cara supaya kita kenal sama Nabi, tiada lain dan tiada bukan, kita harus baca biografinya Nabi. Di mana Bib kita menemukan biografinya Nabi? Biografinya Nabi kita bisa temukan di dalam kitab maulidnya Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid itu semuanya biografi Nabi. Di dalam maulid itu semuanya sifat-sifat akhlaknya Nabi. Di dalam maulid itu semuanya cerita biografinya Nabi. Di maulid itu gimana mukjizatnya Nabi. Di maulid itu kalau kita paham, kita semakin kenal dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya rajin-rajin baca maulid supaya semakin kenal sama Nabi, insya Allah. Ya makanya tak kenal maka tak sayang, betul. Iya, kalau mau sayang harus kenal dulu. Gimana bisa sayang kalau belum kenal? Iya, makanya kalau kita mau kenal sama Nabi, kenalan dulu. Gimana caranya? Kenalin dulu Nabi supaya timbul rasa sayang. Insya Allah kalau kita udah kenal sama Nabi, kita bakal sayang sama Nabi. Kalau kita udah sayang sama Nabi, Nabi pun akan sayang kepada kita. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Habib, kalau Nabi udah sayang sama kita, kalau Nabi udah cinta sama kita, terus apa yang kita dapatkan? Kan begini, masih banyak pertanyaan yang begini, betul. Kita nih harus cinta sama Nabi agar Nabi cinta sama kita. Terus kalau Nabi udah cinta sama kita, kita dapat apa? Ini pertanyaannya. Terus kalau Nabi udah cinta sama kita, kita dapat apa? Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku dalam surga. Mau masuk surga? Mau? Orang sini mau masuk surga? Makanya harus cinta sama Nabi. Gimana caranya supaya cinta sama Nabi? Yaitu harus kenal Nabi. Gimana caranya kenal sama Nabi? Yaitu harus baca biografinya Nabi. Gimana kita mendapatkan biografinya Nabi? Kita dapatkan biografinya Nabi yaitu di dalam maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siap baca maulid? Siap. Siap baca maulid? Siap. Siap kenal sama Nabi? Siap. Siap cinta sama Nabi? Siap. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala ahli. Hadirin rahimakumullah, di dalam maulid itu kita selalu membaca sholawat sama Nabi. Selalu baca sholawat kepada Nabi. Kapan kita baca sholawat ketika maulid? Kalau kita baca maulid itu kan dibaca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu sholawat sama Nabi. Itu sholawat sama Nabi. Berapa kali itu kita itu? Ya Rabbi salli ala Muhammad berapa kali dibaca dalam maulid? Iya. Begitu pula semakin kita banyak sholawat sama Nabi, Nabi semakin kenal sama kita. Bahkan Allah semakin banyak ngasih rahmatnya kepada kita. Kok bisa begitu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marra wahida sallallahu biha asyara. Orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, sallallahu biha asyara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Salawatnya Allah itu apa artinya? As-salah minallah ar-rahmah. Salawat Allah ialah rahmat. 1 kali bersalawat 10 limpahan rahmat. Bib, kalau 10 kali bersalawat, 10 kali bersalawat 100 limpahan rahmat. Bib, kalau 100 kali bersalawat, 100 kali bersalawat 1000 limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita harus demen-demen sama salawat supaya dapat rahmatnya Allah. Suka orang sini suka salawat, orang sini suka salawat enggak? Ya, kita salawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus banyakin salawat kepada Nabi, enggak rugi. Orang yang banyak salawat kepada Nabi enggak rugi.
rugi tuh. Tadi berapa kali kita sholawat? Bib, 2 kali. 2 kali berarti kita hitung 2 kali bersolawat 20 rahmatnya Allah yang kita dapat. Makanya banyak-banyak sholawat. Bib, sholawatnya kudu pakai wudhu enggak? Ibu-ibu ada yang nanya nih, Bib, sholawatnya kudu pakai wudhu enggak, Bib? Bib, sholawatnya kudu ngadep kiblat enggak, Bib? Bib, sholawatnya kita kudu dalam keadaan bersuci enggak, Bib? Bib, sholawatnya kita harus pakai baju yang rapi enggak, Bib? Bib, kita sholawatnya harus pakai mukena enggak, Bib? Bib, kita sholawatnya harus di musola apa di masjid enggak, Bib? Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi gimana pun keadaannya, Allah memberikan kepada dia 10 rahmat. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Tanbihul Muqtarin di situ dikatakan sebuah kisah bahwasanya ada seseorang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Ada orang bertemu Nabi di dalam mimpi. Dia nanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sholawatnya, rahmatnya kepada mereka yang bersolawat kepadamu sekali. Itu di dalam keadaan seperti apa? Apakah dia harus hadirul qalb? Apakah dia harus khusyuk? Apakah dia harus khudu? Seperti apa sholawat yang harus dilakukan sehingga seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah dia harus hatinya bersih? Apakah dia harus menghayati arti sholawat? Apakah dia harus dalam keadaan bersuci? Seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Orang yang bersolawat kepadaku walaupun sekali dalam keadaan lalai sekalipun, Allah akan berikan 10 rahmatnya kepada dia. Terus ya Rasulullah, kalau orang bersolawatnya dalam keadaan rapi, kalau orang bersolawatnya dalam keadaan suci, kalau orang bersolawat kepadanya dalam keadaan hatinya menghayati dengan rasa rindu, dengan rasa cinta kepada Nabi, gimana pahala yang dia dapatkan ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu bersolawat kepadaku, tidak ada yang mengetahui besarnya pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Makanya harus demen sama solawat. Ibu-ibu lagi nyetrika solawatan, nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nggak apa-apa. Ibu-ibu lagi lagi masak goreng jengkol, nggak apa-apa, baru solawatan. Iya, yang penting jangan solawatan di dalam kamar mandi. Oh iya, jangan tempat najis, nggak boleh. Iya betul. Ya, dalam keadaan apapun banyakin solawat sama agar dikenal sama Nabi. Mau dikenal sama Nabi, mau? Nih ada kisah. Ada di dalam kitabnya Imam Ghazali. Di situ disebutkan sebuah kisah. Mau dengar kisah, mau? Nih kisah supaya kita dikenal sama Nabi. Dengerin. Kisah supaya kita dikenal sama Nabi. Hadirin rahimakumullah. Di salah satu kitabnya Imam Ghazali, di situ disebutkan sebuah kisah. Ada seorang mimpi Nabi. Orang mimpi mulu. Emang nggak ada selain mimpi? Kalau mimpi Nabi itu lain sama mimpi kita. Mimpi Nabi itu lain sama halnya kita. Kalau mimpi orang lain. Mimpi Nabi itu sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu. Nggak gampang orang mimpi Nabi, nggak gampang. Bahkan Nabi ngasih kabar gembira bagi mereka yang bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, fa inna syaitana yatamatsalu bi." Orang yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani haqqa. Sesungguhnya mimpi dia itu benar. Fa inna syaitana yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi walaupun di dalam mimpi. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadha." Orang yang bermimpi melihat aku di dalam
mimpinya. Fasayaroni fil yaqadha, maka Allah akan menjadikan dia bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan ini seperti ini nih. Kalau kita pernah mimpi walaupun sekali ngeliat Nabi, nanti Allah akan buktikan kepada kita, kita bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Iya. Terus kalau orang udah bisa melihat Nabi, apa bahagianya, apa anugerah yang diberikan oleh Allah? Hadirin rahimakumullah, kalau orang pernah sekali melihat Nabi, kata ulama, fasayaroni fil yaqadha, kata Nabi, itu dia akan bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Kapan itu terjadi? Kata ulama, orang yang bakal melihat Nabi, yang pernah melihat Nabi dalam mimpi, dan dia bisa melihat Nabi seenggak-enggaknya ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu dahsyat, Bu. Sakaratul maut itu dahsyat. Orang ketika sakaratul maut itu lehernya kayak dicekek. Kenapa? Saking ausnya, aus banget. Itu iblis bawa air. Ketika sakaratul maut nih, iblis bawa air. Airnya air dingin lagi. Kita lagi aus. Seakan-akan ausnya itu mencekik diri kita. Contohnya iblis bawa air. Airnya itu dingin banget. Pengen apa enggak? Kata iblis, lu mau? Mau. Satu syaratnya. Apa tuh? Keluar dari Islam. Tuh. Kalau ketika sakaratul maut kita bisa melihat iblis, kita bisa melihat kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, kita bisa lihat semuanya. Itu hadir tuh menggoda kita tuh. Makanya itu terakhir itu penentuan. Ya, terakhir itu penentuan ketika sakaratul maut itu penentuan diri kita. Kita husnul khatimah atau kita su'ul khatimah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi kalau kita pernah melihat Nabi di dalam mimpi kita walaupun sekali, ketika sakaratul maut Nabi hadir. Nabi hadir samping kita duduk. Ketika kita lagi sakaratul maut Nabi hadir. Nabi yang talkinin kita. Itu iblis yang biasanya mendeketin orang sakaratul maut supaya dia matinya su'ul khatimah. Ketika Nabi hadir dia kabur. Dia kabur semuanya. Nabi hadir bukan sendirian. Iya, kita ngelihat nih. Presiden kalau datang sendirian apa rombongan? Rombongan. Begitu juga Nabi. Nabi datang itu para wali pada datang, para sahabat pada datang, para ulama pada ngikutin Nabi. Sehingga para setan, para iblis, para dedemit, para yang lain-lainnya pada kabur. Nabi datang samping kita. Kita lagi sakit, sakaratul maut, lagi susah baca talqin, baca syahadat. Nabi ajarin, ayo tolong baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur. Indah nggak ditalkinin sama Nabi? Indah nggak ditalkinin sama Nabi? Indah banget. Mau ditalkinin sama Nabi? Mau? Ketika sakaratul maut mau kita ditalkinin sama Nabi? Makanya banyakin sholawat supaya mimpi Nabi, insya Allah ketika kita sakaratul maut Nabi hadir mentalkinin kita, insya Allah. Kembali kepada kisah sebelumnya, bahwasanya di dalam kitab Imam Ghazali salah satunya, beliau di situ bercerita. Kata Imam Ghazali, ada seorang pemuda mimpi Nabi. Ketika dia melihat Nabi, Nabi cuek kepada dia. Nabi cemberut, nggak dihaul sama Nabi, nggak dipeduliin sama Nabi. Dia bingung. Ketika dia datangin Nabi, Nabi datang ke depan Nabi, Nabi buang muka ke sebelah kanan. Dia datang ke sebelah kanan, Nabi buang muka lagi ke sebelah kiri. Dia datang lagi ke sebelah kiri, Nabi buang muka lagi ke depan, nggak mau menatap dia. Dia sedih. Dia bertanya, ya Rasulullah, ana min ummatika, ya Rasulullah, aku ini termasuk umatmu. Akhirnya apa kata Nabi? Ana la a'rifuka, aku tidak kenal kamu. Betapa sedihnya itu pemuda ketika dia bilang dia umatnya Nabi, tapi Nabi bilang Nabi nggak kenal sama dia. Dia sedih, dia menangis sampai dia bangun. Dia bertanya kepada para ulama perihal mimpinya. Kenapa aku mimpi Nabi, tapi Nabi bilang dia tidak mengenal diriku?
Dia tanya-tanya tuh, dia tanya kepada wali satu, tanya ke ustaz satu, tanya ke ulama yang satu, tanya kepada para kiai, ditanya-tanya. Akhirnya ada satu ulama bilang, mungkin yang menyebabkan Nabi itu tidak kenal dengan kamu karena kamu sedikit salawat kepada Nabi. Salawat kamu sedikit kepada Nabi. Akhirnya dia mikir, betul juga, aku nih nggak pernah salawat kepada Nabi kecuali di dalam sholat. Orang kalau di dalam sholat dia bersalawat enggak? Orang kalau lagi sholat dia bersalawat enggak sama Nabi? Kapan salawatnya kepada Nabi? Ketika tahiyat, ya. Tahiyat awal ataupun tahiyat kedua. Ya, dia bersalawat di situ wajib hukumnya bersalawat kepada Nabi di at-tahiyat itu hukumnya wajib, itu min arkanis sholat, termasuk rukun sholat. Yang mana rukun sholat kalau kita tidak hadirkan, tidak kita baca, sholat kita enggak sah. Sholat kita enggak sah. Dia mikir, kayaknya betul nih, aku ini jarang sholawat sama Nabi kecuali di dalam sholat doang. Ya udah, aku akan banyakin sholawatku kepada Nabi. Dibanyakin sholawatnya kepada Nabi. Dia nggak mau, dia nggak diakuin umat sama Nabi. Dia nggak mau, dia nggak dikenalin sama Nabi. Diperbanyak lagi sholawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yauminal ayyam, setelah beberapa lama, dia diberi anugerah lagi oleh Allah untuk bisa bermimpi melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi lagi. Ketika dia melihat Nabi, dia udah malu dia. Soalnya pertama dia dicuekin. Pas yang mimpi kedua, ketika dia melihat Nabi, Nabi tersenyum. Ente bayangin, dia itu disenyumin sama Nabi. Allah, indah. Kita disenyumin sama atasan, kita disenyumin sama bos, kita disenyumin sama orang yang kita cintain, itu indah. Apalagi disenyumin sama Nabi. Yang tadinya dia sedih, dia takut Nabi itu tidak mengenali dirinya lagi. Ketika dia angkat muka, Nabi tersenyum padanya. Senang dia ikut tersenyum, disenyumin sama Nabi. Akhirnya ketika dia mendekati Nabi, Nabi panggil ahlan wa sahlan. Nabi sambut ahlan wa sahlan, selamat datang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa berbeda? Dulu kamu tidak mengenal diriku. Dulu kamu tidak mengenal diriku. Kenapa sekarang kamu kenal? Kenapa sekarang kamu berbeda sikapmu dengan yang dahulu ya Rasulullah? Akhirnya apa kata Nabi? Al-an a'rifuka. Sekarang aku kenal kamu. Sekarang aku kenal kamu. Jadi syarat supaya dikenal sama Nabi, yaitu kita perbanyak sholawat kepada agar kita dikenal sama agar kita cinta sama dan agar kita mendapatkan syafaatnya dan agar kita dimasukkan surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Tuh ya, cara-cara supaya kita masuk surga, cara-cara supaya kita masuk surga. Kita amalin pada diri kita. Ya, kita amalin banyakin sholawat kepada Nabi. Kita amalin banyakin sunnahnya, mengamalkan sunnahnya Nabi. Kita amalin banyakin baca maulidnya Nabi. Insya Allah dengan amalan-amalan ini semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita di dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, satu lagi terakhir di antara kabar gembira yang Nabi berikan kepada orang yang banyak sholawat kepada Nabi ialah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat terakhir. Ketika itu Nabi bilang, wahai para sahabatku, banyakin bersolawat kepadaku. Wahai para sahabatku, banyakin sholawat kepadaku. Nabi bilang banyakin, bukan bersolawatlah, tapi banyakin sholawat. Harus kita bedain.
Sholawat kepadaku dengan banyakin bersolawat kepada kata Nabi, banyakin sholawat kepadaku. Satu orang bilang, ya Rasulullah, apakah cukup aku bersolawat kepadamu? Kalau bahasa kita 1 jam. Apa kata Nabi? Fa'in zitta fawwahirun laka. Kalau kamu tambah lagi salawatmu, maka itu lebih bagus lagi untuk kamu. Aku lagi bilang, ya Rasulullah, aku 5 jam. Ya bahasa kitanya 5 jam. Apa kata Nabi? Fa'in zitta fawwahirun laka. Kalau kamu tambah lagi salawatnya, itu lebih bagus lagi untuk kamu. Satu sahabat lagi bilang, ya Rasulullah, aku setengah hari untuk bersalawat kepadamu. Kata Nabi, fa'in zitta fawwahirun laka. Tambah lagi salawatmu, itu lebih bagus lagi untuk kamu. Lebih bagus kepada orang yang baca salawat, bukan orang yang dibacanya salawat, yaitu Nabi. Akhirnya sahabat bilang, satu lagi bilang, ya Rasulullah, tidaklah aku mempunyai waktu kosong kecuali aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Terus apa kata Nabi? Kalau kamu gunakan seluruh waktu kosongmu selain itu waktu sholat dan waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah untuk selalu bersalawat kepadaku, idzan tughfar dzambak wa tukfa hammak. Kalau begitu dosa kamu diampunin oleh Allah dan kegelisahan pada dirimu dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Orang kalau hidup ada galau, pakai galau itu sumpah enggak? Enak enggak orang hidupnya pakai galau? Enggak enak. Di apa-apa gelisah, gundah gulana, galau. Enggak enak hidup, enggak tenang. Hidupnya enakan tenang. Di dunia tenang, di akhirat masuk surga. Ini caranya supaya hidup di dunia tenang, di akhirat masuk surga, banyakin sholawat. Kenapa? Karena Nabi bilang, idzan tughfar dzambak wa tukfa hammak. Kalau kamu banyakin sholawat kepadaku, tughfar dzambak, dosamu diampunin oleh Allah. Wa tukfa hammak, kegalauan pada dirimu dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Ada pertanyaan, Beb, masa sih banyak sholawat dosa diampunin? Hadirin, orang yang banyak sholawat itu Allah akan merubah diri seseorang tersebut dengan berkah sholawat, dijadikan diri dia orang yang ahli ibadah, orang yang demen takwa, taat, takwa kepada Allah, jadi orang yang rajin beribadah kepada Allah, takwa taat kepada Allah. Kalau orang udah rajin ibadah, kalau orang udah rajin takwa taat kepada Allah, insya Allah dosanya diampunin oleh Allah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita mau hidup di dunia tenang, nggak galau, di akhirat kita senang masuk surga, di dunia banyakin sholawat kepada Nabi, insya Allah. Semoga kita hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dipanjangkan umur kita, amin. Sehatkan badan kita, amin. Jauhkan bala penyakit daripada diri kita, amin. Yang lagi sakit semoga Allah beri kesembuhan, amin. Yang punya utang semoga utangnya cepat lunas, amin. Amin. Ya Rabbal, kita doakan guru kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga beliau, amin. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada beliau, amin. Semoga Allah jaga dan berkahi beliau dan keluarganya beliau, dan semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan ceramah agama yang pertama, Mau'izah Hasanah sebagai obat hati agar tidak pernah mati, tetap bersih dan tetap suci, dan semoga dapat diimplementasikan atau diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkat acara selanjutnya, yakni pembacaan tawasul dan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Amiruddin. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan.
الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيت الكرام سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هجا هاديتنا إلى أرواح خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ولا بقية صحابة رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقالدهم في الدين والعلماء الأمين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والصلاة الصوفية المحققين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين رحمة الله عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله حضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بارها وقارها وميامنها إلى شمالها. السلام عليكم يا سيدنا بل يا بن من كان وقتنا وعبد العباس ولقد وحيد وسيد وعشر قرن وسيد مرقبقات وسيدنا سلطان ولي أولياء شيخ محيد عبد القادر جيلاني البكري ولا حضرة ولي الله محمد صمد بن عبد الكريم المدني رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين علموا خصوصا وإلى أرض من هديناهم الذين قبلك وتعصمهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Tawasul dan doa, semoga para ahli kubur yang telah mendahului kita mendapatkan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, yakni pembacaan kitab Maulid Al-Barjanji, rangkaian sirah nabawiyah yang akan dibacakan oleh Ustadz Ipan Sopandi beserta tim Hadron Sabatul Muhibbin dan Irsadul Ibad. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السانب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآفل والمائن والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والزائف يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الظالم لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعدودا وعرقا ولهما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما يعتبك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب يهدل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار العيون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا
سيد الأنبياء وجل الأسمياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saja kita ikuti pembacaan kitab Maulid Al-Barjanji, rangkaian sejarah kehidupan Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Kepala Desa Babakan Asep yakni Bapak Dr. Handes Haji Surtawijaya MSI. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bistu li utamima akhlak. Yang terhormat wabil khusus Saibul Bayi itu Ustaz Samsul Arif. Cenderung saya bilang kalau ketemu saya ini Bang Akel. Yang terhormat di sini sudah hadir guru kita, orang tua kita tadi yang pertama telah menyampaikan ceramah itu Al Habib Abdul Rahman Asyagab. Saya tidak asing dengan beliau. Pertama datang ke Teluk Naga, beliau itu dulu merintis pas itu usaha bikin catur. Itu tepatnya dia datang ke kebun cabai. Pertama datang ke Teluk Naga. Beliau itu caturnya dipakai musola kita Al Hidayah. Itu sekarang jadi masjid. Itu teman sahabat karib, orang tua kita, guru kita, saudara kita almarhum Kiai Haji Abiyadi. Kita doakan beliau pun sudah pamit duluan, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu beristiqomah menjalankan dakwah Islamnya. Yang terhormat Bapak Kiai Miftah Saputra. Nah, ini pun orang tua kita, saya pernah ketemu di desa Kebun Jauh, cenderung disebut Kiai Metal. Kenapa Kiai Metal? Dia tanya tersendiri ya. Beliau pun kita doakan orang tua kita, guru kita, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Di sini hadir pula itu Bapak Kiai siapa nih? Abu Jenggot ya, hadir di sini. Bapak Kiai Soleh disebut Kiai Abu Jenggot. Sudah hadir belum? Sudah. Alhamdulillah. Di sini hadir juga artis nih, pemain sinetron Pak Sukri Jambul. Oh, berarti ini acara padat banyak ya, jadi saya tidak terlalu banyak takut menyita waktu. Yang terhormat kepada aparat desa, Pak Mandor, PRW, PRT, tadi saya lihat baca tahlil Pak Amir ya, yang saya cintai para jamaah Maulid Nabi, baik bapak-bapak, ibu-ibu ada sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya, karena kalau satu-satu dari pojok sampai belakang takut kita waktu sampai subuh, orang tua kita kapan mau pidatonya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul silaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada beberapa hal yang perlu sampaikan dan saya juga mohon maaf tidak lama saya untuk di sini karena waktu juga bagi saya. Jujur saya baru pulang sudah 2 minggu di Jakarta. Ini pun ntar jam 10 pagi besok saya harus ketemu Menko Polkam ya. Harusnya mungkin kalau nggak corona saya sudah ke India kemarin dan sudah ke Thailand dan Singapura. Karena beberapa negara sekarang COVID yang ketiga ini lebih fatal di sana, jadi saya nggak bisa, saya langsung masih di Jakarta terus. Kemudian sampai 1 minggu ke depan saya masih ketemu beberapa menteri. Ya, jadi saya minta maaf kepada saudara saya di sini. Pengen hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, hatinya pengen sampai habis mendengarkan orang tua kita, guru kita memberikan tausiah agama, namun lagi-lagi saya pun tadi. Ini pun saya pulang malam, pagi saya langsung gotong royong dengan pemuda sini, alhamdulillah di Musola An-Nikmat kita alhamdulillah pagi-pagi gotong royong dari jam 8, jam 7 lewat ya tadi sampai jam 12. Dari sana kita gotong royong, kita nyapu bareng-bareng. Jam 12 saya sholat, langsung saya sadar karena di sini disertifikasi desa, ratusan saya tanda tangan sampai jam 4. Jam 4 saya ingat anak saya buka Hana Bakery hari tadi, yaitu kakak Hana buka usaha roti ya di sana di pom bensin itu di kampung kita di tengah-tengah. Saya harus ke situ silaturahmi ke anak saya. Pulang kemari maghrib saya ingat pas mau maghrib saya dengan pakaian kayak koboi, anak saya Mesya di tahfiz Quran belum dijenguk oleh saya sudah 2 minggu. Jadi buru-buru saya bawa motor ngejenguk anak saya di tahfiz Quran. Pulang jam 6, sholat sebentar dengan adik saya lagi yang konita berjamaah berdua. Langsung saya masih penasaran dengan air sudah mengalir belum. Jadi ya tidak pacik. Saudara saya hampir tadi pingsan itu, saya getar aja. Kita doakan mudah-mudahan beliau gotong royong sama Allah dengan kesehatan. Amin. Ya, jadi berjalan seperti itu. Jadi saya minta maaf, Allah berikan saya tidak tahu, saya anak kampung, kemarin terpilih menjadi Ketua Asosiasi Nasional se-Indonesia. Jadi kalau dulu saya hanya sebatas 246 desa Kabupaten Tangerang, kemarinnya saya 1.200 juga 38 desa seprovinsi Banten. Allah berikan kepercayaan, Allah berikan kemudahan untuk saya dengan masyarakat se-Indonesia. Kemarin saya terpilih dari 74.000 lebih se-Indonesia kepala desa kita di Jakarta terpilih. Jadi saya minta maaf ya. Satu yang saya ingatkan kepada keluarga besar saya di Mari ya, terutama Adinda Abbas. Adinda Abbas ini udah nggak pantas bawa acara. Beliau tuh pantasnya pidato. Jadi Adinda Abbas besok wayahnya di masjid harus khotbah ya. Kamu itu ente itu sudah mondok 10 tahun ya, dari Babakan Nasem ke Rawalini sampai ke Tasik. Kita doakan mudah-mudahan di kampung kita beliau jadi kiai, amin ya. Kita doakan jangan sirik-sirik hidup mah, jangan dengki-dengki hidup mah ya. Kita tulus saja lillah, insya Allah akan berikan keberkahan ya. Itu pertama, saya ingatkan ibu-ibu jangan pada minjem duit yayasan. Ibu-ibu cuma ngaji tiap pagi, tiap sore, malam hari, siang hari, jarang saya lihat pulang pagi. Tapi riba berjalan terus, maaf, hati-hati. Saya berharap dari gang kita sampai pojok sono kita harus bebas dari riba. Kok kita nggak kena riba, nggak pernah minjem juga masih makan sama Allah. Yakin nggak? Yakin, kita punya Allah ya. Itu saya minta. Yang kedua ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan saudara tetangga, kita harus jaga tadi mukadimah saya, innama buistu li utama makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad aja diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya yang suka ngaji nggak boleh ribut dengan saudara, nggak boleh ribut dengan tetangga, nggak boleh ribut sama teman.
harus baik-baik, insya Allah akan berkah ya. Kemudian adik-adik saya bilang kampung kita Januari besok kampung Inggris dibuka ya. Gedungnya sudah mau rapi, tidurnya udah kayak pesantren 2 lantai. Januari kita buka camp di sini seperti kampung Pareng. Tadi pun saya maghrib dari pesantren, saya bilang kita akan buka tahfiz Quran. Gedungnya sudah selesai ke komplek Garuda di sana, bahkan dia sudah 3 lantai. Jadi Bapak Nasem lengkap, ada tahfiz, ada kampung Inggris, ada SMK negeri penerbangan, ada sekolahan. Dan ingat, yang sudah pada berhenti sekolah di sini besok adalah ada paket A, paket B, paket C. Pertama persamaan SD, SMP, SMA. Saya tadi kutak-kutik dengan Ikatan Sarjana Bapak Nasem, wajib besok ngajar semua adik-adik kita, saudara-saudari kita. Bukanya di mana? Bukanya di Raurotan. Sudah hampir 200 peserta yang ikut paket A, paket B, paket C. Sederajat SD, SMP, SMA. Tujuannya di Bapak Nasem berarti semua sudah punya sekolah dan ijazah. Ya, harapannya jangan nggak sekolah. Sekolahnya kapan? Seminggu sekali. Jadi yang nikah boleh, ya, yang bekerja boleh. Nanti yang bekerja tamatan SMA lebih baik dari kuliah. Jangan takut-takut ya. Saya pikir itu saja singkatnya ya. Bareng-bareng nanti insya Allah di Mushola Nimah kita juga ada kegiatan ya, tanggal 12 insya Allah ada guru kita Kiai Imam Sahroni juga. Saya ingin panitia lagi besok Adida Ustadz Abbas suruh pidato aja, jangan bawa acara besok. Kita mau dengarkan, setuju? Tuh, dengerin tuh Ustadz, suruh pidato besok ya. Walaupun cing kamu gak ada di sini, besok kamu harus jadi imam masjid ya, cikal bakal ya kita di sini. Itu aja singkatnya. Kepada guru-guru saya, orang tua saya yang di dalam, saya harus pamit, kondisinya agak lelah juga ya, belum istirahat. Mudah-mudahan semua kita berkah dan baik-baik dan dijauhkan dari musibah corona di desa kita ya, khususnya dan umumnya bangsa Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu. Meningkat acara selanjutnya, yakni sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaram wal muhtarami segenap alimil ulama, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para habaib, para sepuh, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati Kepala Desa Kampung Bapak Nasem, Bapak Dr. Andes Surtawijaya, kita doakan mudah-mudahan kepala desa kita Allah jadikan kepala desa yang amanah, Allah jadikan kepala desa yang membangun desa kita menjadi desa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang wabil khusus yang kami hormati khadimul majlis daripada majelis zikir Tentara Allah Syekhul Mukarram Bapak Samsul beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah selalu sehatkan badannya untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang syukur alhamdulillah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur yang masih kita rasakan pada malam hari ini. Dan berkat nikmat itu pula kita masih bisa berkumpul, bermuhajirah, bertatap muka di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia dalam rangka memperingati hari besar Islam, manusia yang mulia, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Salawat teriring salam tetap tercurahkan ke haribaan alam, junjungan alam, proklamator Islam, pembela kebenaran, pendongkrak kebatilan, yakni Habibana wa Syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya doakan yang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan segera mudah-mudahan segera baginda Rasulullah balas nanti di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan salawat juga bisa sampai kepada ahli keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya dari dunia hingga akhir kemudian. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun berdirinya saya di sini hanya sebagai mewakili daripada khadimul majlis, daripada majlis zikir tentara Allah. Karena saya juga bingung mau ngomong apa, karena afwan hampura para kiai, para guru, kalau saya usul adab ataupun apa atau yang lainnya hampura. Yang pertama-tama, kami atas nama keluarga besar Majelis Zikir Tentara Allah ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya para jamaah sekalian yang telah mau melangkahkan kakinya dari rumah ke tempat ini. Mudah-mudahan langkahan-langkahan kaki para ibu jamaah sekalian menjadi catatan amal kebaikan di Raddah min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan selanjutnya, adapun kami selaku keluarga besar daripada Majelis Zikir Tentara Allah ingin mengucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari segi tempat, jamuan, ataupun penyambutan tamu kami yang kurang sopan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin? Jazakumullah ahsanal jazaa. Dan selanjutnya, adapun kita berkumpul pada malam hari ini bersama orang yang mulia, di tempat orang yang mulia, bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kumpul dan duduknya kita semua di sini menjadi catatan amal kebaikan di Raddah min Riyadil Jannah nanti. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tidak akan mengeluarkannya kita dari sini sebelum terhapusnya segala dosa-dosa kita. Dan adapun sambutan yang selanjutnya yang kami sampaikan, Majelis Zikir Tentara Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini di Kampung Babakan Asam sudah melaksanakan event atau acara yang kedua, karena sebelumnya guru kita berada atau berdomisili di Kampung Kebun Cau yang sebelumnya. Maka untuk Kampung Babakan Asam khususnya dari RT 02, RT 010, mari sama-sama kita ramaikan majelis-majelis ilmu, mari sama-sama kita dukung majelis ilmu, mari sama-sama kita ramaikan untuk menuntut ilmu agar semuanya kampung ini Allah jauhkan semua dari mara bahaya, Allah jauhkan semua dari mara bala, Allah jauhkan semua dari fitnah dunia segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesalahannya datangnya dari diri saya al-fakir, dan kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya. Amin amin ya Rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, yakni penampilan dari artis pemain sinetron Jodoh Wasiat di MNC TV, yakni Bapak Sukri Jambul. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang di belakang tuhnya paling kenceng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama sebelum yang kedua, yang jelas mah pertama dulu baru kedua. Yang saya hormati saya Guru Bait, guru kita, saya belum kenalan. Tadi katanya Ustadz Konde. Gendong sih. Ustadz apa nama Ustadz? Hah? Konde apa Konde? Maaf kuping saya salah karena manusia terkena salah dan dosa. Ada guru kita semoga sehat selalu dan berkah selalu. Tadi ada Bapak Lurah sedunia katanya. Akhiratnya juga mudah-mudahan ya. Main pulang aja sengaja diajak. Yang saya hormati guru kita Kiai Metal. Wah. Semoga sehat selalu berkah guru kita. Ini juga ada saudara saya Bang Haji Rosid yang nyulik saya kemari. Ada Bapak Lurah juga yang kemarin menang ya. Bapak Lurah siapa tadi? Nur. Hah? Ya itulah pokoknya tadi lupa juga. Sama istri juga semoga sehat selalu berkah selalu. Pada jamaah semua, ibu-ibu semua di sini semoga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong kita suruh ngapain di sini ya? Jualan daun kali ya. Ya, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tukang son bagus buat ini son ini. Kita doain tukang sonnya sehat selalu, berkah selalu. Kalau belum jodoh dapat jodoh, insya Allah masuk surga bersama son-sonnya. Bu, tahu saya bu? Saya pakai itu kopiah apa enggak nih bu? Hah? Hah? Ya, saya Sugri Jambul yang mejun jodoh wasiat Bapak jadi Bisma. Bisma itu bisa mati. Sekarang ini Bisma bisa mati, tapi saya nggak mau banyak. Saya pengen menceritakan perjalanan hidup saya, boleh? Boleh, kenapa saya bisa begini? Boleh? Boleh? Lo kata uka-uka begini mulu. Iya, orang jelek masuk TV kan nggak lucu. Ya, saya Sugri Jambul, saya tinggal di Manggarai Pak. Daerah Manggarai, daerah Pasar Rumput. Belakangnya itu hobinya anak-anak semua sampai sekarang tawuran. Hobinya anak-anak semua tuh sampai sekarang ada tawuran. Tawuran jadi tradisi, kalau nggak tawuran nggak rame katanya. Saya Sugri Jambul, salah satu anak bapak saya tukang ojek, ibu saya kulit nyuci. Bapak saya tukang ojek, ibu saya kulit nyuci. Saya kerjaan saya tiap hari nongkrong cekek botol. Topinya miring begini aja nih. Otaknya juga miring kali ya. Setiap hari kerjaan saya begitu, nongkrong minum, yang namanya ngaji alhamdulillah nggak pernah. Yang namanya sholat Jumat saya rajin, cuman jagain sendal motor. Sholatnya enggak. Ngumpulin duit, patungan lagi PT buat mabuk. Kerjaan saya dulu tiap hari begitu dan begitu nih Kiai ya. Kerjaan saya begitu dan begitu aja setiap hari, nggak ada semunggah pisan. Bapak saya gede kali enak. Tiba-tiba bapak saya ngajak, Kri, iya babe, sampai kapan hidup lo kayak begini? Nongkrong mulu, nggak bawa air lu. Nongkrong bawa air, bisa gatel. Udah gitu alhamdulillah, bapak saya kesel, saya ajak kita piknik yuk, kita jalan-jalan. Oh saya seneng nih, tumben bapak gue ngajak jalan-jalan, diajak ke rumah sakit. Kok lu ke rumah sakit? Saya bilang nih, emang gue yang sakit, lu yang sakit kan? Dibawa ke kamar mayat. Bapak saya hebat, ngajak turun saya ke kamar mayat. Kri, lo sampai kapan hidup lu begini? Sampai kapan hidup lu begini dan hidupnya jadi bener? Minimal nantinya lu berumah tangga, punya anak, punya istri, bisa nafkahin mereka. Sampai kapan lu mabuk, ntar lu mati lu.
lu mati lagi mabuk ya malaikat digambarin lu. Saya bilang ntar aja Mbak, saya dengar kiai-kiai kalau ceramah umat Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Ntar aja, saya mau insaf umur 50. Jadi lumayan 13 tahun saya insaf. Kata bapak saya, oh jadi umat Nabi Muhammad meninggalnya umur 63 tahun semua. Iya, kata kiai. Celana ngaji, alhamdulillah saya nggak tahu. Tiba-tiba, tunggu di sini loh. Kata bapak saya, ngapain di sini Pak? Tunggu aja. Nggak lama, suster datang, kucur, bawa mayat, di stop sama bapak saya. Stop, betul, gitu-gitu. Bang Haji, cinta oma masalah dia, stop. Dibuka tuh. Ternyata bayi umur 7 hari meninggal. Ditanya bapak saya, bapaknya agamanya apa? Islam Pak. Oh Islam ya. Ini anak umur berapa? Baru 7 hari Pak, meninggal. Oh anak kecil bapaknya agama Islam, pasti anaknya Islam meninggal nih 7 hari. Pergi ditanya sama bapak saya, Kri, itu anak bapaknya apa agamanya? Islam. Anaknya pasti Islam. Sampai di 63 tahun. Saya bilang kagak. Masuk. Nggak ada lagi Bu. Datang lagi Bu, ABG. Agama Islam mati kagak orang kuaci. Dia mati. Dia salah mengkuaci, bukan kuacinya plastik yang dimakan. Agama Islam ABG umur 15 tahun mati gara-gara makan kuaci. Agamanya apa? Sampai 63 tahun. Datang lagi, jablay mati mana gemuk lagi. Tanya, ini matinya kenapa? Keselak botol. Agamanya Islam, mati karena mabuk. Agama Islam umur 30 mati sampai 63. Enggak. Saya nanya bapak saya, Badr, oh Badr, emang lo Badr, gampang sepak. Emang mati kita tuh kapan sih sebetulnya? Bapak saya bilang gini, umur kita ada di hari dan di waktu. Di hari apa, di waktu apa, kita nggak tahu tuh kapan diambil. Contoh tadi, hari Senin jam 12.30 berarti habis Johor dia diambil. Berarti hari Senin habis Johor diambilnya. Itu umur dia. Jadi kita nggak tahu tuh meninggal di hari apa, di waktu apa kita akan diambil. Ditanya bapak sekali sini, dia hari Senin habis Johor meninggal. Lu mau di hari apa, di waktu apa lu meninggal? Saya bilang, Kemis kali enak ya. Kemis. Kali hari apa? Habis lah mau habis asar dah. Kalian hari apa? Senin. Lo itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, siap-siap lo mati. Hai. Saya cerita hai. Semoga bermanfaat. Akhirnya, ya Pak, jangan Kemis dah. Mau hari apa lo? Sampai hari Minggu doang. Aduh, gak ada hari lain apa? Kata gitu. Gak ada. Nah, sekarang kata bapak saya, di hari apa? Di hari apa, di waktu apa, kita nggak tahu kapan mau diambil. Sekarang lo nggak usah mikirin surga dan neraka dah. Yang lo pikirin siapa yang nemenin lo nanti di kuburan. Gua nggak mungkin. Mak lo apalagi? Mak lo benci buat sama lo. Siapa ya? Temen-temen lo yang mabuk, lo nggak bakalan mau. Siapa Pak ya yang nemenin saya? Coba ada saya mabuk. Masa yang namanya saya minuman anggur merah, megijit anggur merah meninggal kemarin. Penyanyian doang itu mah aslinya nggak kayak gitu. Gimana Pak ya? Allah udah gede kali sama saya ini. Udah saya mabuk mulu, nakal, sama orang tua ngelawan, ngaji nggak pernah. Bapak saya bilang, Kri, Allah itu rindu bukan sama orang-orang yang ahli ibadah. Allah rindu bukan sama orang-orang yang pintar ngaji, tapi Allah rindu sama orang-orang yang mau bertobat.
dan pengen hidupnya lebih baik dan lebih benar. Terus gimana, Mbak? Ya udah, kita pulang. Sholat taubat diajarin bapak saya. Nih, sholat taubat saya baca pakai bahasa Indonesia, kan Arab saya nggak bisa. Belajar, hidup adalah belajar, kata bapak saya. Terus kata bapak saya lagi, ada lagi masak di rumah nih. Kri, lu udah mau bertobat? Emang hidup lu nggak punya tujuan, nggak punya mimpi? Lah, mau coba. Lu pengen jadah mimpi lu, mau jadi apa lu? Saya bilang, saya pengen jadi artis. Wah, ibu saya interupsi. Wih, dulu. Beda apa, mana cemong dia. Lu ya, udah mata belok. Hitam, dekil, bibir doer, rambutnya merah-merahin. Mimpi jadi artis. Dah, tipe aja kita nggak punya. Lagu-laguan lo. Kata bapak ada bilang gini, Tri, orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang punya mimpi. Karena orang yang mimpi, orang yang hebat, yang punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya hidup, tujuan hidup, ya gila. Lo gila apa punya tujuan hidup? Ya pengen, ilmu mau gila. Terus gimana, Mbak? Caranya saya bisa punya mimpi dan menggapai mimpi saya? Ya lo tidur. Lo tidur pasti lo mimpi, entah mimpi serem, kaki utang, kaki bini lo bawa. Tidur. Habis tidur, ya lo bangun. Habis bangun, lo deketin orang-orang yang bisa membantu mewujudkan mimpi lo. Siapa ya? Mbak, kalau saya pengen jadi artis, harus deket nama siapa? Emang artis. Masuk Mbak Wan. Siapa ya, Mbak? Lo tahu. Lo idolain siapa? Saya idolai Deddy Miswar. Tahu Bu Deddy Miswar? Yang kemarin jadi gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah saya dekat sama beliau. Deket, dari mijitin, bikinin kopi, bikin apa baik. Alhamdulillah saya diajak syuting sama beliau di Kiamat sudah dekat. Alhamdulillah bayaran 25.000, 15.000, kaya kagak, capek iya. Saya pulang lagi, Mbak, jadi ada capek, pulang pagi, dikatain mulut, tiba sama aku. 15.000 dapat apa? Kata bapak saya, minta deket sama yang hobi lo, udah tinggal lo deket sama yang punya atas diri lo. Siapa ya? Oh, emak kali yang bawa ini, buat saya sih bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, Mbak, emang Allah ada? Ada. Di mana? Di saat emak lo tersenyum dan bahagia, insya Allah Allah ada di situ. Di mana Allah ada? Di saat ibu kita tersenyum, Allah ada di situ dan minta doanya sama Dia. Terus siapa lagi dekat sama Allah? Para guru, para alim ulama. Di saat saya minta ridhonya ibu saya ke guru untuk belajar semuanya, dikasihlah sholawat. Sholawat apa yang saya bilang? Kata Kiai, nih kalau lo yakin dengan sholawat, insya Allah hidup lo akan berkah. Di saat berselawat, lo bersalah karena Nabi Muhammad SAW, Allah cinta, apa yang lo mau dikasih dengan mudah. Apabila kita cinta sama Rasulullah, berarti cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, Bu, ya mudah semua bagi Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Alhamdulillah saya bersalah tuh. Saya dekat nama Kiai James Bun, jaga masjid sama kebun. Itu adanya di Cilengsi. Saya dijajah sama mereka selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selawat dulu saya kasih jikiran salah sama teman saya, sonoan makin jauh. Harus sinian ya. Sholat dan salat saya dekat sama alim ulama.
sama guru, sama ustadz, karena hidup saya nggak bener, saya pengen didandanin jadi bener. Hidup saya nggak bener nih, saya minta didandanin jadi bener sama orang-orang yang paham dengan ilmunya. Saya dengar dengan guru-guru kita, sholawat tiap hari, saya sholawat. Saya minta sama Allah pengen bahagiain ibu saya. Alhamdulillah Bu, dengan sholawat, keberkahan sholawat, saya main dijodoh wasiat Bapak. Ya, nggak saya nangis. Sebab kali muka saya. Saya main dijodoh wasiat Bapak. Jadi saya dekat alilama, Allah memudahkan saya mengangkat derajat saya dengan cara Dia sendiri. Dengan sholawat saya bisa diangkat sama Allah SWT untuk bahagiain ibu saya dan keluarga saya. Main dijodoh wasiat Bapak, saya saking asiknya pit dunia, lupa sama asananya. Asik Bu, duit syuting 5 juta, wah alhamdulillah. Pit dunia yang saya kejar, pit dunia, lupa sama asananya. Tahu ke gimana tuh asananya, saya nggak ajak. Pit dunia, harta, dunia. Allah gedek sama saya kali ya, ini bocah tengil nih, mau kasih enak, lupa lo sama gua. Allah jatuhin lagi saya dengan corona. Jadinya corona introspeksi buat kita, karena saya itu lupa dengan adanya Allah, lupa bersyukur, lupa berbagi. Diambil tuh, mobil diambil, rumah diambil, sampai bini saya diambil sama leasing. Jadi Allah mengangkat kita dengan caranya, Allah mengambil dengan caranya. Dengan corona saya introspeksi, jadi kenapa saya kayak begini? Saya lupa sama ibu saya, karena perempuan kok nggak duit hijau Bu, sampai ungu-unguan kadang-kadang. Iya, udah diambil tuh, diambil. Saya hijrah ke Tangerang, saya berkiai lagi, minta bimbingannya. Allah ambil semua, ambil, tapi Allah masih sayang sama saya. Dan saya dikasih bidadari surga di Sepatan. Paketan Bu, dapat istri, dapat cucu. Saya dipanggil opa. Karena saya punya anak 2, masih kecil, umur 8 tahun sama 5 tahun nih anak saya loh. Mulai anak saya gak Pak? Dek, sini, ini anak saya Bu. Pasti ibu gak percaya sama saya kalau anak saya. Saya ajak anak saya seperti ini supaya nggak kayak bapaknya. Nggak percaya kan kalau ini anak saya? Nggak percaya kan? Sama, dia juga ngakuin saya bapaknya. Ini anak saya namanya Dede Irwansa. Dia tinggal sama ibunya kemarin tahun 2020. Ibunya pergi dengan leasing lain, dia tinggalin. Tapi alhamdulillah dapat ibu baru yang sayang sama dia. Ternyata Allah masih sayang sama saya. Perjalanan hidup seperti dulu. Akhirnya saya berpikir kemarin-kemarin, saya nggak mau nyari kaya dah. Saya pengen nyari berkah. Kalau kaya belum tentu berkah, berkah udah pasti. Terus hidup saya pengen, apalagi hidup saya pengen bermanfaat buat diri saya, buat keluarga saya, dan buat orang lain. Mungkin perjalanan hidup saya ini bisa buat jadi bermanfaat buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapak semua yang ada di sini. Karena kayak saya bilang, seperti jangan takut menceritakan perjalanan hidup lo, semoga yang hidup lo bisa bermanfaat juga, dan semoga aja perjalanan hidup bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya. Intinya alhamdulillah saya coba istiqomah, mau menjalan lebih baik. Tujuannya adalah ingin dekat sama kiai-kiai, sama ibu-ibu, sama saudara di sini. Semoga saya diberi kekuatan untuk istiqomah. Hidup saya nggak benar, hidup saya pengen jadi lebih baik dan lebih benar, dan hidup saya pengen lebih terarah. Karena ada orang bijak mengatakan orang hina belum tentu hina, orang mulia belum tentu dia mulia. Nanti guru kita menjabarkan semuanya itu.
Ya, saya lagi syuting, sekarang jadi syuting baru namanya Kurai Bintang. Kurai Bintang itu salah satu mimpi anak-anak orang yang nggak punya, orang-orang yang dipandang sebelah mata, tapi dia punya skill dan punya kemampuan dan ingin hidup dia lebih baik dan bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi selama kita tinggal di dunia, kita butuh dunia, tapi jangan sampai kita diperbudak sama dunia. Kita hidup di dunia, butuh dunia, tapi jangan diperbudak sama dunia. Jadi itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya hari ini harus ke lokasi syuting lagi. Ya, tadi juga ucup salam buat jamaah di sini. Ya, minta salam semua pemain dari Kurai Bintang, minta sebetulnya pengen datang, cuman karena nggak diundang, jadi saya datang kemari. Ya, ini ada saudara saya Bang Haji Rosid, jadi kalau mau undang saya sama teman beliau ada Bang Haji Rosid. Dari saya cukup sekian, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.